Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget sama sesuatu, udah dikejar mati-matian, tapi hasilnya malah menjauh, gak sesuai harapan? Karena jujur aku ngerasain banget ketika aku pengen sesuatu, pasti aku coba untuk kejar, dan semakin dikejar malah semakin menjauh. Hasilnya gak sesuai apa yang diharapkan. Sampai di suatu titik aku udah gak pengen lagi buat menginginkan sesuatu atau berharap sesuatu, karena udah pesimis duluan. Tapi ada suatu waktu ketika aku lagi nggak berharap apa-apa, tiba-tiba muncul sesuatu yang nggak terduga yang bikin aku seneng. Padahal pada saat itu lagi nggak berharap apa-apa. Pada akhirnya aku jadi penasaran kenapa kok bisa gitu ketika kita pengen banget sama sesuatu, sesuatu tersebut malah menjauh, tapi kenapa pada saat lagi nggak berharap apa-apa, hal yang menyenangkan itu datang dengan sendirinya. Sehingga aku coba cari-cari pernyataan-pernyataan yang kira-kira bisa menjawab kepenasaranku ini dan kira-kira apa solusinya. Halo teman, aku Zemina yang saat ini lagi belajar untuk menjadi versi terbaik dari diriku, yang lagi belajar untuk mencari jawaban dari hal-hal tentang kehidupan yang bikin aku penasaran, yang barangkali kamu mau ikutan belajar bareng aku di sini, buat menggali hal-hal yang sama-sama bikin kita penasaran. Disclaimer, aku bukan ahli atau profesional dalam mencari atau menemukan jawaban tersebut, tapi di sini kita belajar bareng dan kolom komentar bisa banget buat jadi wadah untuk kita berdiskusi. Nah, fenomena makin dikejar makin menjauh ini tuh kayak kita lagi ngegenggam pasir, terus semakin erat genggamannya itu semakin banyak pasir yang keluar dari sela-sela jari kita. Kenapa bisa gitu? Dalam psikologi ini tuh mirip sama konsep reaktans, di mana ketika kita merasa kebebasan kita terancam karena terlalu dikejar atau dipaksa, kita cenderung bereaksi melawan atau menjauh. Ini juga kayak prinsip dasar fisika di mana ada aksi, pasti ada reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, fenomena genggaman erat ini biasanya sering kita temui sadar atau enggak. Coba bayangin kita lagi ngejar bola yang lagi menggelinding. Terus kalau kita larinya terlalu cepat dan langsung nyergap bolanya, bolanya tuh biasanya mental ke arah lain. Tapi ketika kita larinya nggak terlalu kencang dengan langkah yang pas, pelan-pelan nyergapnya, kemungkinan bolanya akan ketangkap. Sama kayak hubungan atau keinginan kita. Ketika kita terlalu needy atau obsesif, orang lain atau bahkan kesempatan itu bakal ngerasa tercekik dan akhirnya pengen menjauh. Setiap orang tuh butuh ruang untuk bernafas, untuk merasa punya pilihan, atau misalkan dalam pertemanan. Misal kamu punya sahabat, terus sahabat itu punya teman baru. Saking takutnya kehilangan sahabat kamu jadi terlalu sering buat ngajak kumpul, ngeritik teman barunya, atau bahkan nyindir di media sosial. Bukannya bikin sahabat kamu jadi sadar, malah bikin sahabat kamu ngerasa kamu gak dewasa dan justru menjauh. Intinya dalam hubungan apapun, ketika kita terlalu kuat menggenggam karena takut kehilangan, kita tanpa sadar menciptakan tekanan yang bikin orang lain pengen melepaskan diri. Terus pernah gak kamu lagi ngejar deadline penting di kerjaan atau di kuliah, terus karena saking paniknya pengen cepat selesai dan takut gagal, kamu jadi ngerasa tegang, gak bisa fokus, bahkan sampai gampang marah. Daripada si kerjaannya cepat selesai, kamu malah jadi burnout dan hasilnya jadi nggak maksimal. Jadi genggaman erat di sini itu adalah tekanan yang berlebihan yang kita kasih ke diri kita sendiri yang justru menghambat performa kita. Atau waktu kita lagi belajar sesuatu yang baru misalkan, contohnya main alat musik. Saking pengennya cepet bisa, kita jadi frustasi sendiri tiap kali salah. Latihannya jadi terpaksa dan akhirnya jadi males dan berhenti. Terus genggaman erat di sini adalah ekspektasi yang terlalu tinggi dan juga kurangnya kesabaran dalam proses belajar. Ketika kita terlalu keras menggenggam hasil yang sempurna, kita jadi kehilangan joy atau kenikmatan dalam prosesnya. Dan justru malah mempersulit diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Kadang saking fokusnya kita sama tujuan tertentu, kita jadi nggak sadar peluang lain yang mungkin lebih baik atau lebih cocok sama kita. Atau ketika kita punya sesuatu hal yang ingin dituju, yang pada dasarnya tuh punya banyak cara atau jalan buat menuju hal tersebut. Karena kita hanya fokus pada satu jalan aja, jadinya jalan lain yang bisa jadi lebih cepat nyampe atau mungkin lebih panjang tapi lebih menyenangkan, itu malah jadi terlewatkan. Ibaratnya lagi misalkan nih kita lagi mancing dan kita lagi gincer satu jenis ikan. Sampai-sampai kita nggak ngeliat ikan jenis lain yang mungkin lebih dekat, lebih gampang buat didapetin, dan mungkin bisa jadi lebih enak daripada jenis ikan yang kita incer.
Jadi genggaman erat di sini adalah keterikatan yang berlebihan pada satu ide atau satu cara, sampai-sampai kita menutup mata dari kemungkinan atau cara lain. Misalnya lagi, kamu ngotot banget misalkan pengen keterima kerja di perusahaan A, sampai-sampai kamu nolak semua tawaran kerja dari perusahaan lain, padahal mungkin ada perusahaan B yang budaya kerjanya lebih cocok sama kamu, atau mungkin jenjang karirnya lebih bagus. Jadi genggaman erat pada satu ekspektasi aja itu bisa bikin kamu kehilangan kesempatan emas lainnya. Jujur ini aku ngalamin banget karena ketika aku pengen sesuatu, ya harus hal itu gitu jawabannya. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai terjawab kenapa aku ditempatkan di tempat yang pada awalnya aku nggak pengen ada di situ. Misalkan kenapa hal itu terjadi ke aku. Dan semua itu pasti terjawab seiring berjalannya waktu. Pernah gak kamu lagi kesusahan banget, tapi gengsi atau ngerasa terlalu yakin bisa menyelesaikan semuanya sendirian? Saking eratnya genggaman kamu terhadap kendali dan gak mau nerima pertolongan atau bantuan dari siapapun, masalah tuh malah jadi semakin berat dan susah buat diselesaikan. Padahal mungkin ada teman, keluarga, atau kolega yang bisa bantu, yang barangkali punya solusi atau meringankan beban kamu. Jadi genggaman erat di sini adalah keengganan untuk melepaskan kendali dan membiarkan orang lain untuk membantu. Ini juga bisa terjadi ketika kita dikasih feedback atau kritik yang membangun, saking defensifnya dan eratnya genggaman kita terhadap keyakinan sendiri, kita jadi menolak masukan yang sebenarnya bikin kita jadi makin berkembang. Ketika kita mengejar sesuatu dengan terlalu keras dan takut untuk kehilangan atau obsesi yang berlebihan, energi negatif tanpa sadar kita pancarkan ke lingkungan sekitar. Ternyata orang lain tuh bisa merasakan ketidaknyamanan atau keputusasaan kita, dan ini justru bisa bikin mereka menjauh atau bahkan enggan untuk membantu. Genggaman erat di sini adalah energi negatif yang kita proyeksi karena terlalu fokus pada kekurangan dan ketakutan. Kalau kita terus-terusan ngejar dengan cara yang salah, kita malah jadi bakalan gagal dan frustasi. Energi kita habis sia-sia dan kita malah jadi makin jauh dengan apa yang kita inginkan. Dan ini bisa bikin kita kehilangan motivasi dan percaya diri. Jadi genggaman erat ini tuh bukan cuma soal fisik, tapi juga soal mental dan emosional. Terlalu kuat memegang harapan, keinginan, atau kendali, seringkali malah menciptakan resistensi dan menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya kita inginkan. Dari fenomena-fenomena tersebut kita bisa tarik poin-poin yang menjadi alasan kenapa sesuatu itu semakin dikejar malah semakin menjauh. Yang pertama adalah burnout dan kelelahan. Mengejar mimpi atau tujuan dengan terlalu keras, tanpa istirahat dan keseimbangan, dapat menyebabkan burnout dan kelelahan baik secara fisik maupun mental. Jadinya tubuh sama pikiran tuh memberontak terhadap tekanan yang berlebihan ini. Dan ini ngebuat kita ngerasa semakin jauh dari tujuan yang kita inginkan, karena kita kehilangan energi dan motivasi. Ini mirip sama reaktans dari tekanan eksternal, tapi kali ini tekanannya berasal dari diri sendiri. Selanjutnya adalah kecemasan dan tekanan performa. Terlalu obsesif sama suatu tujuan dan terus-menerus merasa harus segera mencapainya, itu bisa menciptakan kecemasan dan tekanan performa yang kontraproduktif. Ketakutan akan kegagalan dan tekanan untuk terus selalu maju, itu tuh bisa melumpuhkan kreativitas, bisa ngehambat fokus, dan ngebuat proses pencapaian tujuannya tuh jadi semakin terasa lebih berat dan kerasa semakin menjauh. Tujuan yang seolah-olah menjauh itu tuh karena kita memancarkan energi kecemasan. Selanjutnya adalah kehilangan fleksibilitas dan adaptasi. Terlalu terpaku pada satu jalur atau cara untuk mencapai mimpi itu bisa bikin kita kehilangan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap peluang atau perubahan baru. Ketika kita terlalu menggenggam erat satu ide, kita mungkin melewatkan jalan lain yang lebih efektif atau bahkan tujuan yang lebih sesuai, lebih cocok dengan perkembangan diri kita. Mimpi atau tujuan yang seolah ngejauh, itu tuh karena kita gak mau melonggarkan genggaman pada cara yang lama. Selanjutnya adalah perfeksionisme dan ketakutan gagal, yang jujur aku juga ngerasain banget. Mengejar mimpi dengan tuntutan perfeksionisme yang berlebihan, itu tuh seringkali berujung pada penundaan dan ketakutan untuk memulai dan melanjutkan. Ketakutan gagal yang melumpuhkan itu tuh ngebuat kita ngerasa semakin jauh dari tujuan, karena gak ada tindakan nyata yang diambil. Kalau misalkan tujuan kita terlalu ideal dan gak ada ruang untuk berbuat kesalahan, terasa semakin menjauh karena kita terlalu takut untuk mendekatinya, karena ketidaksempurnaan kita. Selanjutnya adalah kehilangan mengapa yang sejati. Kalau kita ngejar mimpi atau tujuan yang didasari oleh motivasi eksternal, misalkan tekanan sosial atau keinginan untuk membuktikan diri
kepada orang lain dan bukan dari inner desire yang kuat, kita bisa jadi kehilangan bahan bakar di tengah jalan. Tujuan tuh jadi terasa ngejauh karena kita nggak punya koneksi emosional yang mendalam sama tujuan tersebut. Dan diri kita secara bawah sadar itu melindungi diri dari sesuatu yang sebenarnya nggak selaras sama nilai-nilai kita. Yang selanjutnya adalah terlalu fokus pada kekurangan. Terlalu fokus sama sesuatu yang belum kita capai dan terus-terusan ngerasa kurang, itu tuh bisa menciptakan mentalitas negatif dan ngehambat kemajuan. Kita tuh jadi gampang ngelihat sebuah rintangan atau kegagalan sebagai konfirmasi bahwa mimpi itu emang sesulit itu buat digapai atau bahkan gak mungkin buat kita. Jadinya tujuan tuh seolah menjauh karena mindset negatif yang kita pelihara. Mungkin kamu pernah dengar tentang law of attraction, hukum tarik-menarik, tapi kok kadang malah sebaliknya, bukannya ditarik, tapi malah kayak ditolak. Nah, di sini poin pentingnya. Kenapa usaha yang seharusnya mendekatkan kita ke tujuan malah terasa menjauhkan? Mungkin poin-poin berikut bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah fokus pada kekurangan, bukan pada kelimpahan. Ketika kita terlalu fokus sama apa yang belum kita punya dan terus mengejarnya dengan rasa kekurangan, energi kita tuh malah jadi negatif. Dan alam semesta atau psikologi manusia tuh kayak merespon energi itu, dan kita malah menarik lebih banyak rasa kekurangan. Kita jadi fokus sama apa yang kurang dalam input kita, bukan pada potensi yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah keterikatan yang berlebihan pada hasil. Ketika kita terlalu terobsesi sama hasil akhir, kita jadi nggak menikmati prosesnya. Kita jadi tegang, cemas, dan energi negatif ini bisa menjauhkan kita dari tujuan kita dan menjauhkan kita dari hasil yang kita inginkan. Kayak misalkan kamu pengen banget juara lomba, tapi saking tegangnya malah jadi grogi dan gagal. Poin yang selanjutnya adalah kehilangan diri sendiri dalam proses pengejaran. Seringkali kita saking pengennya dapetin sesuatu, kita jadi lupa sama diri sendiri. Kita malah berusaha jadi orang lain dan ngelakuin hal yang gak sesuai sebenarnya sama nilai-nilai kita. Nah, ketika kita kehilangan keaslian, daya tarik kita juga ikut pudar. Orang lain bisa ngerasa kayak ada yang fake dan jadi gak tertarik. Misalkan kamu pengen banget dapetin kerjaan impian, dan akhirnya kamu ngeiyain semua omongan interviewer. Padahal sebenarnya nggak sesuai sama prinsip kamu misalkan. Mereka bisa ngerasain bahwa ada yang nggak beres dan malah jadi ragu sama kamu. Ekspektasi kamu yang terlalu tinggi buat menyenangkan interviewer itu malah bikin kamu kehilangan diri sendiri. Terus solusinya gimana dong? Masa kita nggak boleh punya keinginan? Jawabannya boleh banget. Tapi caranya yang beda. Kuncinya adalah melepaskan dan menarik dengan santai. Dalam psikologi ini tuh mirip sama konsep paradoxical theory of change, di mana perubahan seringkali terjadi bukan dengan berusaha menjadi apa yang seharusnya, tapi dengan menerima apa adanya. Konsep ini juga ada keterkaitannya sama detachment dengan melepaskan keterikatan pada harus menjadi apa atau harus mendapatkan apa. Kita menciptakan ruang untuk menerima diri sendiri dan situasi kita saat ini. Penerimaan inilah yang menurut teori paradoxical justru memicu perubahan yang lebih otentik dan berkelanjutan. Ketika kita nggak lagi berjuang untuk melawan kenyataan atau melawan diri sendiri gitu. Dan energi kita bisa dialihkan untuk pertumbuhan. Nah, tapi bagian ini tuh sering disalahartikan. Melepaskan tuh bukan berarti kita jadi lempeng atau nggak peduli sama tujuan kita. Ini tuh lebih ke seni mengelola energi dan fokus kita biar nggak malah kontraproduktif. Anggap aja kita lagi mancing, terus talinya tuh ketarik kencang terus dan bisa jadi putus dan ikannya malah kabur. Tapi kalau misalkan kita kasih kelonggaran sedikit sambil tetap aware, justru ikannya lebih mungkin untuk nyangkut. Poin-poin berikut bisa jadi langkah-langkah yang bisa kita terapkan dalam seni melepaskan dan menarik dengan santai. Ketika fenomena semakin dikejar semakin menjauh itu sudah mengganggu atau bahkan menghalangi tujuan kita. Yang pertama adalah mendefinisikan tujuan dengan jelas, lalu fokus pada proses. Kita tetap punya tujuan, tapi fokusnya dialihkan kepada langkah-langkah yang bisa kita kendalikan dan kita bisa lakukan sekarang. Kita nikmati prosesnya, belajar dari setiap langkah. Kayak misalkan kita pengen banget punya badan ideal, kita bukan fokus ke timbangan, tapi fokus pada menikmati olahraga atau makan makanan sehat. Dengan kita fokus pada proses, kita jadi bisa mengurangi keterikatan pada hasil instan. Karena sebenarnya waktu terpanjang yang kita alami itu ya pada saat kita menjalani prosesnya, bukan pada saat tujuannya itu tercapai. Misal tujuan kita lulus kuliah, mungkin dinyatakan lulusnya itu cuma dalam beberapa menit,
Tapi proses menuju kita lulus tersebut kan butuh bertahun-tahun dengan segala lika-liku ujiannya. Kalau misalkan sepanjang proses itu kita gak nikmatin, rawan banget buat kita untuk jadi menyerah dan bahkan gak sampai ke tujuan kita. Poin selanjutnya adalah menumbuhkan rasa cukup dan bersyukur. Mungkin kalau ngomong doang kayak ngegampangin banget gitu ya, disuruh bersyukur. Kayak orang tua jadul, apa-apa disuruh bersyukur. Tapi ini emang beneran harus, kita emang harus bersyukur. Kalau misalkan kita nggak bersyukur, kita nggak akan pernah kenal sama yang namanya kata cukup dan bahagia. Dan sebenarnya rasa kurang sering juga muncul itu karena kita ciptakan sendiri. Contohnya karena misalkan kita melihat orang lain di atas kita jadi membandingkan dan ngeset harus sebagaimana orang yang kita selalu bandingkan dengan diri. Padahal seandainya kita lihat ke bawah, bisa jadi apa yang ada di hadapan kita itu sudah lebih dari cukup. Tapi jangan salah tangkep, bukan berarti kita nggak boleh termotivasi sama orang yang ada di atas kita. Tapi jangan sampai kita terlalu fokus menengadah ke atas, sampai-sampai kita tersandung dan terjatuh. Cukup sebagai motivasi aja biar kita ada energi atau tenaga untuk bergerak, buat berusaha untuk meraihnya. Tapi jangan sampai bikin kita lupa dengan apa yang kita sudah miliki. Kita terus latih diri kita untuk fokus dengan apa yang sudah kita punya, karena ternyata sebenarnya rasa syukur itu bisa menciptakan energi positif yang bisa menarik hal-hal baik untuk datang ke kehidupan kita. Kita coba tiap hari buat nulisin 3 hal yang paling kita syukuri setiap harinya. Ini bisa mengubah fokus input kita dari kekurangan menjadi kelimpahan. Kita sering dengar kan kalau misalkan kita bersyukur, maka nikmatnya akan Allah tambah. Selanjutnya adalah membangun diri sendiri dari dalam. Kita coba fokus pada pengembangan diri dan jadi versi terbaik dari diri kita. Ketika kita punya value dan inner peace yang kuat, daya tarik kita tuh bakalan terpancar secara alami. Orang lain atau bahkan kesempatan tuh akan tertarik dengan energi positif dan keaslian kita. Kita juga mungkin sering dengar analogi, jangan kejar kupu-kupunya, tapi kita perindah taman kita biar nanti si kupu-kupunya juga datang sendiri. Jadi intinya daripada kita terlalu fokus pada hal-hal eksternal yang gak bisa kita kendalikan, lebih baik kita selesaikan dulu urusan dengan diri sendiri sampai tuntas, sampai diri ini siap untuk menerima kejutan atau hal-hal baik dari luar. Poin selanjutnya adalah belajar untuk tidak terlalu melekat pada hasil. Kita boleh punya harapan, tapi jangan sampai keterikatan yang berlebihan yang bikin kita stres dan sampai kehilangan fokus. Kita percaya aja sama prosesnya dan biarkan semesta bekerja dengan caranya sendiri. Kayak kita lagi nanam pohon, kita rawat, kita siram, tapi kapan buahnya muncul itu kan ada waktunya sendiri. Ini bisa mengurangi tekanan ekspektasi pada waktu tertentu. Poin selanjutnya adalah membangun jangkar kedamaian di tengah badai keinginan. Keinginan itu wajar, tapi jangan biarkan dia jadi nahkoda yang mengombang-ambing emosi kita. Kita latih buat bisa punya jangkar kedamaian dalam diri. Misalkan bisa lewat meditasi atau ngelakuin hobi yang kita suka. Atau bisa jadi koneksi sama orang-orang yang terdekat. Ketika kita punya inner peace atau kedamaian, kita jadi nggak terlalu reaktif dan nggak gampang mengejar dengan panik gitu. Dan akhirnya kita jadi lebih menarik dengan aura ketenangan itu. Selanjutnya adalah mengenali dan mengelola kebutuhan yang belum terpenuhi. Kadang keinginan yang kuat itu akarnya bukan dari tujuan itu sendiri, tapi di kekosongan atau kebutuhan yang belum terpenuhi dari dalam diri kita. Butuh validasi, butuh rasa aman, atau butuh untuk diterima. Ketika kita mengejar sesuatu untuk menambal kekosongan ini, energinya jadi penuh dengan ketergantungan dan justru bisa menjauhkan dari apa yang kita mau. Lebih baik kita fokus mengenali dan mengisi kekosongan itu dari dalam. Ini sebenarnya nyambung sama poin yang tadi, yang membangun diri sendiri dari dalam. Poin terakhir adalah menyambut kejutan dan ketidakpastian. Hidup itu tuh nggak linier. Seringkali apa yang kita dapatkan itu kita dapat dari arah yang nggak kita duga. Terlalu kaku sama rencana dan cara mengejar bisa bikin kita melewatkan peluang yang muncul yang di luar ekspektasi kita. Kita belajar untuk fleksibel dan terbuka sama kejutan itu penting. Anggap aja kita lagi nyari alamat pakai GPS, tapi ternyata ada jalan alternatif lain yang lebih cepat dan lebih indah yang gak ada di peta awal. Kayak misalkan lagi kamu pengen banget punya banyak temen, daripada kamu maksa ikut semua kegiatan dan berusaha keras buat disukain sama semua orang, mending kamu fokus jadi orang yang menarik dan punya kepribadian yang asik gitu. Nanti teman yang sefrekuensi juga pasti datang sendiri. Oke, jadi intinya fenomena semakin dikejar semakin menjauh ini ngajarin kita satu hal penting. Kadang cara terbaik untuk mendapatkan
mendapatkan apa yang kita inginkan adalah dengan sedikit melonggarkan genggaman, fokus ke diri sendiri, dan percaya sama prosesnya. Bukan berarti kita jadi pasif, tapi lebih ke arah bergerak dengan energi yang lebih santai, positif, dan penuh rasa syukur. Kira-kira menurut kamu gimana? Kalau misalkan kamu punya pendapat lain, boleh banget di-share di kolom komentar, biar kita juga semakin atau lebih terbuka lagi tentang hal ini. Buat kamu yang udah belajar sampai detik ini bareng aku, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.